Yakin saya Prabowo Presiden Indonesia akan selamat. Yang saya bilang itu dari cengkaraman asing, tanda kutip, dan beliau akan melihat semua komponen kehidupan berbangsa dan bernegara dan akan diberesin. Yang namanya korupsi itu pasti para koruptor itu kalau Prabowo ada di situ takut. Yakin saya. Habis itu. Prabowo boro-boro berpikir korup untuk mengambil duit negara untuk dirinya. Dirinya sudah selesai. Dia dari sejak lahir kaya gitu loh. Kalau pemerintah ini benar mengelola negara ini, ya harusnya dari tambang saja itu mampu menyantuni warga negaranya itu 20 juta per bulan. Nah, saya kalau seandainya Prabowo jadi presiden 2024, saya punya keyakinan kesejahteraan seluruh anak bangsa ini akan tercukupi. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI, mengangkat, membeberkan, mendiskusikan soal-soal hukum dan demokrasi ke ruang publik. Kali ini kita akan membahas kalau Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Dan untuk itu kami telah mendatangkan narasumber yang mewakili tim sukses mewakili Prabowo, yaitu Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat. Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah, saya hatur nuhun. Pangestu. Ya, artinya terima kasih, bagus, baik. Gitu. Saya panggil Kang Yayat aja ya. Saya lebih apa? Kayaknya punya semacam ikatan emosional ya. Jadi free gitu, bebas kita bicara. Ya. Kang Yayat, ini kan kalau saya bicara dengan supir taksi, dengan buruh, saya bilang, kalau ditanya, kamu pilih presiden siapa? Saya nggak usah pilih. Kenapa? Sama aja, gitu ya misalnya. Nah, makanya sekarang saya mau tanya nih, Kang Yayat, kalau Prabowo Subianto yang terpilih sebagai presiden, kira-kira apa yang bakal terjadi di dalam Republik Indonesia ini, atau masalah-masalah apa yang bakal diselesaikan atau ditangani, Pak? Ya, yang pertama salam dua dulu dong. Ya, saya to be honest, full yakin dan percaya kalau Prabowo Presiden Republik Indonesia insya Allah 2024-2029, saya yakin pasti Indonesia akan diberesin. Kira-kira begitu. Diberesin itu apa maksudnya, Pak? Banyak. Apa? Mungkin begini, orang saya sebelum saya sampai ke sana. Ya, saya ingin sampaikan bahwa saya ini anggota Kopassus dulu, 22 tahun saya di Kopassus, dan infanteri, Pak ya? Infanteri. Dan full saya tahu percis, karena tentang Prabowo ya maksud saya, karena beliau langsung, atasan saya langsung. Jadi saya waktu itu letnan, dari sejak saya letnan, dibina oleh beliau kapten. Jadi, kalau saya sih melihat ya, bukan main. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto untuk kepentingan bangsa dan negara, ya pada saat itu dia pengabdian di TNI, khususnya di Kopassus, tetapi apapun dia lakukan untuk kepentingan satuan, untuk kepentingan anggota. Yang sering dia lakukan adalah bagaimana kesejahteraan anggota saya, bagaimana makan anggota saya, bagaimana ruang makan anggota saya. Jadi itu memang merupakan concern bagi beliau, karena apa? Ya sekarang kan banyak orang nyinyir ya, masalah makan, masalah susu, apa segala macam. Sebenarnya disitulah sebenarnya bagaimana supaya si otak kita ini, kalau makannya benar, pasti otaknya juga bagus gitu kan kira-kira. Dan beliau selalu berpikir bagaimana sumber daya manusia, baik di militer maupun di luar militer, sumber daya manusia Indonesia itu harus memiliki kemampuan yang unggul. Supaya apa? Bisa untuk menyaingi, bisa berkiprah dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi, kenapa saya bilang saya tetap yakin 02? Dari dulu saya memang dukung 02. Sampai sekarang saya konsisten.
Karena apa? Saya punya Kang keyakinan Yayat, gitu. kalau Prabowo Subianto menjadi presiden, Ya. kalau dari Insya keterangan Allah. Kang Yayat, itu berarti akan meningkatkan kualitas sumber daya Ya. dan makanan dari rakyat. Apa begitu dapat disimpulkan? Ya, artinya kesejahteraan Iya. selalu dia perhatikan. Iya. Ya. Dan kesejahteraan itu kan salah satu tujuan nasional kita. Kalau kita lihat dari pembukaan UUD 45, Iya. ya kan ada 4 Iya. tujuan negara. Ya. Dan saya punya keyakinan itu pasti bisa dicapai oleh Prabowo. Kalaupun misalnya, Tunggu ya, Pak, Bapak kan punya keyakinan itu, kira-kira apa yang buat Bapak yakin gitu loh Pak? begini kan saya bilang tadi, Iya. saya 22 tahun saya di Kopassus, Iya. anak buahnya beliau. Iya. Iya. Kemudian pada saat setelah Suslapa, Iya. itu beliau diminta oleh Angkatan Darat untuk ditarik untuk memimpin Batalion 328. Dan dimanapun dia berada, selalu dia membangun gitu loh. Jadi membangun bukan dari duit dinas gitu loh. Karena duit dinas itu terbatas. Iya. Punten ya, Iya. saya bilang. Ya, saya harus jujur gitu ya. Sehingga dia korbankan. Pakai duit pribadi. Ya, saya banyak atasan istilahnya yang kaya mungkin gitu ya. Tetapi tidak pernah saya lihat mengorbankan kekayaan dirinya untuk kepentingan kedinasan. Artinya untuk kepentingan negara. Jadi begitu juga. Jadi saya lama 22 tahun di Kopassus ya. Iya. Jadi saya melihat Pak Prabowo diminta oleh Angkatan Darat untuk mimpin Batalion 38. Dan ternyata di 328 dia bisa membangun 328 menjadi batalion terbaik, baik di basis maupun di daerah operasi. Jadi bukan main. Jadi Kang Yayat tuh yakin dari peristiwa-peristiwa itu merefleksikan kalau Prabowo Subianto menjadi presiden, hal tersebut juga bakal dapat dilakukan dalam skop yang lebih luas Indonesia. Yakin. Kemudian bagaimana beliau kita lihat ya track recordnya beliau, bagaimana dia berkomunikasi dengan luar negeri, diplomasi apa tuh antar negara. Ya contoh aja misalnya dengan Amerika ya. Dulu kita sempat di-ban kan oleh Amerika untuk tidak boleh mengirimkan apa tuh para perwira kita ke sana. Termasuk Prabowo semuanya dihambat gitu ya. Nah, inilah kalau saya melihat kelegawaan, ketulusan Prabowo begitu dia kalah di Pilpres 2019, masuk dia ke sana. Dengan catatan bahwa dia kalau misalnya gua di luar, kemudian istilahnya terus benturan dengan yang dulu lawan saya, tanda kutip ya, lawan dalam arti kata kan kita dalam terus Pilpres. terang aja waktu itu kan Jokowi. Iya, taruhlah taruhlah itu ya. Jadi kalau menurut saya bukan main, ya. Jadi kelegaan hati. Dan ternyata dengan masuk ke Kemenhan, ya, coba lihat apa yang sudah beliau lakukan di Kementerian Pertahanan. Dia sekarang bisa masuk ke Amerika, ya kan? Kemudian bisa berkomunikasi dengan Amerika, dan ini yang hebat. Ini baru terjadi pada saat Menhannya Prabowo, itu kita melakukan latihan bersama dengan Amerika, tetapi resiprokal. Artinya, timbal balik. Ya, timbal balik. Artinya Amerika ke sini latihan, kita latihan ke sana. Ini kan skopnya besar. Dulu zaman di Kopassus, saya pun begitu. Itu namanya saya di bawah binaan beliau itu pada saat saya masuk di Den 81 Kopassus atau Satuan Penanggulangan Teror. Ya, saya di situ saya ketemu dengan Prabowo, walaupun sebelumnya saya udah dengar dari sejak taruna saja, saya sudah dengar bagaimana kiprah Prabowo. Bapak 92 ya? Saya 82. 82, sorry. Beliau kan 82. 74 ya. Ya, Bapak 82. Jadi kalau menurut saya bukan main. Setiap dia berada selalu dia ingin memunculkan dan mensetarakan anggota yang dipimpinnya itu go internasional. Artinya, dan ternyata betul, kita latihan bersama Den 81 Kopassus dengan SAS Inggris, dengan SBS Inggris. Kita tidak kalah kok. Ya. Dan itu semua karena Prabowo punya keinginan yang kuat untuk bagaimana mengharumkan Indonesia ini di dunia internasional. Itu dia dari sejak saya kapten, dari sejak beliau kapten ya, saya letnan waktu itu ya. Kang Yayat, ada dua hal barangkali, apakah saya nggak tahu mengganggu apa tidak buat Kang Yayat. Isu mengenai Prabowo yang selalu kan dihembus-hembuskan. Pertama mengenai HAM, dan kedua mengenai korupsi. Terakhir nih kan ada tiba-tiba
menjelang pemilu ada berita katanya korupsi, Taulah, itu belian kan si pesawat, Tony kan. ya segala macam ya, seakan walaupun pesawatnya sudah tidak jadi dibeli. Nah, gimana nih tanggapan Kang Yayat nih? Kang Wina, gini, kita kan melihat orang itu kan harus dari track record ya, bukan berandai-andai. Jadi kalau saya melihat, saya kan terus ikuti ya dari medsos yang ada, saya prihatin gitu loh. Saya perih rasanya. Prihatin terhadap berita itu. Oh, itu berita itu. Okay. Ini orang ya, bukan ini orang lah, Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini itu sudah bukan main. Pengorbanan pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kita bisa lihat track record apa yang sudah beliau lakukan. Tetapi kemudian muncul hal-hal di medsos, saya sedih. Ini saya bicara orang Islam ya, orang Islam. Itu di Islam itu namanya aib. Aib itu berarti orang itu sudah melakukan itu ya kejelekan ya. Itu tidak boleh untuk disebarluaskan gitu loh. Karena kalau aib kita dibuka, belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita buka aibnya. Nah, ini medsos ini kan pasti sesuatu hal yang sudah direkayasa di dalam rangka untuk kepentingan politik ya pihak lawan, supaya bagaimana Pak Prabowo ini terdegradasi dari segi citra di depan publik, supaya publik benci, supaya tidak nyoblos Prabowo. Saya punten, saya tidak pernah men-share hal-hal jelek terkait 01 dan 03 ya. Karena saya bilang, ini belum tentu, saya tidak tahu persis. Kalau itu fitnah, di dalam Al-Quran disebutkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Innalillahi. Jadi saya melihat ini, innalillahi, saya bilang kok orang ini tega. Termasuk di antara juga ada dari purnawirawan TNI. Padahal kita tahu semua track recordnya Prabowo selama di TNI, tidak ada yang namanya korupsi itu. Pasti para koruptor itu kalau Prabowo ada di situ takut. Yakin saya. Habis itu. Prabowo boro-boro berpikir korup untuk mengambil duit negara untuk dirinya. Dirinya sudah selesai. Dia dari sejak lahir kaya gitu loh. Hanya untuk pengabdian Anaknya saja. Sumitro, ya? Nah, kita tahu lah. Tapi kan sekarang bukan main, kan dimunculkan segala macam lah ya. Itu yang saya prihatin gitu. Oleh karena itu saya bilang silahkan siapa saja, mau menjelekan siapa saja. Tetapi kalau menjelekan Prabowo, yang saya tahu persis, saya akan luruskan. Saya akan luruskan. Berarti Kang itu nggak benar? Bullshit lah, nggak bener lah, nggak bener. Saya berani jamin lah ya. Soal korupsi itu ya. Sekarang gini aja lah, saya berani taruhan nih dengan orang siapa tunjuk ya, taruhan. Kalau misalnya Prabowo jadi presiden, kemudian dia korupsi, ya nggak usah kita apa tuh istilahnya potong leher gua kalah, masuk penjara aja lah. Seolah ini adalah fitnah atau apa perbuatan yang tidak menyenangkan. Penjara, lu apa gua yang penjara, ya kan? Oh saya berani, saya taruhan. Justru sebenarnya koruptor ini dihembuskan, menurut saya, ini orang-orang yang dulu dia bermain di Kementerian Pertahanan, masalah alutsista, kemudian dipotong oleh Prabowo, mulai dia karena sudah artinya, tanda kutip ya, istilahnya kebagian atau tidak kebagi lagi rezeki yang haram. Ya kan? Nah, saya punya keyakinan itu, mereka bermain itu. Jadi, tapi insya Allah lah, kalau saya punya keyakinan yang memfitnah itu mudah-mudahan kembali kepada dirinya dan azab oleh Yang Maha Kuasa akan diturunkan, insya Allah. Jadi kalau korupsi itu udah jelas ya dibantah makanya. Kalau urusan HAM itu kan masih dihembus-hembuskan juga tuh, gimana tuh Kang Wina gini, ya saya kan tentara, ya tuh alhamdulillah dari Kopassus itu sampai pensiun saya masih hidup, alhamdulillah dari Kopassus itu banyak yang sebelum pensiun game over kalau tidak di pertempuran atau Kang dia Yayat sakit. Lahir Juni 59 kan? Kok tahu? Ya. Jadi 64 tahun namanya, 65 lah ya tahun ini masih sehat alhamdulillah ya. Amin. Gimana Kang? Ya. Kang gini, apa tuh? Tentara itu sekali lagi semua apapun yang dilakukan itu atas perintah, gitu ya. Dan ini kan sebenarnya yang ya kita tahu bersama lah. Itu kan korban politik sebenarnya. Karena kebencian orang kepada tanda kutip ya, tidak semuanya lah, kepada Orde Baru, khususnya kepada Pak Harto ya. Itu Pak Prabowo ini kan menantunya Pak Harto, ya kan, mulai digosok. Tetapi saya melihat itulah pengabdian yang terbaik yang bisa dilakukan. Sampai kan harus
istilahnya dikorbankan dirinya, karena saya yakin kalau seandainya tidak ada peristiwa itu, ya istilahnya pelengseran Orde Baru, kemudian Pak Prabowo juga terbawa, dengan pengabdian, dengan wawasan, dengan kemampuan, dengan pengabdiannya, saya yakin beliau bisa menjadi orang nomor 1 di TNI pada saat itu. Tetapi karena itu juga sama, korban politik pada saat itu, sehingga beliau ikut dilengserkan. Karena ada kekhawatiran. Termasuk sekarang juga nih korban politik nih isu-isu itu, Pak. Iya, saya mohon maaf, makanya saya bilang saya berani bertaruh. Kalau misalnya yang dia share tentang kejelekan Prabowo itu benar, yuk nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ya. Terus Kang Yayat ini kan rame juga nih mengenai wakilnya nih. Kabarnya kan yang minta langsung Gibran ini ada Pak Prabowo itu sampai 5 kali, akhirnya baru terakhir. Akan menjadi masalah nggak Pak? Ini kan muda ya. Walaupun kalau kita lihat Pak, zaman dulu tuh Soekarno merdeka itu umurnya 32 tahun, udah jauh lebih muda dari sekarang, udah berkiprah di dalam politik, nggak mas. Kalau kemudaan kan tidak menunjukkan kualitas ya. Sekarang konglomerat itu di dunia ada 10 konglomerat terbesar, sebagian besar itu orang 30 tahun ke bawah gitu loh. Ya. Nah, tapi dalam hal ini kan banyak juga yang mempersoalkan. Menurut Kang Yayat gimana nih? Begini ya, saya sebenarnya tidak mau masuk ke ranah itu kan. Karena apa? Saya kan melihatnya dari luar. Samalah dengan orang yang menggosipkan kan segala macam. Kan lihatnya dari luar. Yang tahu dari dalam adalah Pak Prabowo. Tetapi saya punya keyakinan dia sudah mempertimbangkan dari semua sisi. Kenapa? Ya, di situ juga ada koalisi Indonesia Maju kan. Ada Pak SBY di situ, ada AHY di situ, ada Erlangga, Pak Erlangga Hartarto, ada Zulkifli Hasan dan yang lain, termasuk siapa yang saya seneng itu dia vulgar dan ngomong belak-belakan itu Fahri Hamzah, ya kan? Fahri Hamzah. Nah, di Gelora kan, wah itu juga kan belak-belakan dia ngomong kan. Nah, kalau seandainya itu bermasalah atau ada something bahwa Pak Prabowo salah untuk milih Gibran, pasti ditolak dong. Wong dia jago-jago kok orang-orang piawai. Nggak sebodoh itu ya. Nggak sebodoh itu. Sebenarnya ada apa? Gitu, ada apa? Tetapi yang saya tahu bahwa Pak Prabowo selalu dia berpikir bagaimana membina generasi muda ini, dan selalu dia berpikirnya ini adalah aset bangsa. Ini adalah aset bangsa. Jadi baik pada saat di TNI maupun yang di luar TNI, ya beliau selalu kalau lihat ada anak muda yang baik, ambil, sekolahkan ke luar negeri, dan dibiayai sendiri. Karena apa? Dia merasa bertanggung jawab. Dan selalu berpikirnya itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah penunjukan Gibran ini terkait dengan visi Prabowo bahwa harus ada regenerasi ke depan termasuk di politik? Kalau kita berpikir positif, mungkin mungkin. Tetapi sekali lagi kan saya tidak mau masuk itu. Beliau yang tahu di dalam. Karena kalau berandai-andai saya melihat, balik lagi nanti fitnah lagi kan. Apalagi saya juga belum tentu, saya juga oke lah usia saya udah 65 ya. Udah tua lah dibandingkan Gibran kan. Tapi apakah saya lebih hebat dari Gibran? Belum tentu. Ini kadang-kadang orang ya, gue itu bukan main menghina, memfitnah apa segala macam capres dan cawapres. Ini kalau kembalikan kepada orang itu, lu coba daftar jadi lurah. Jadi lurah aja susah kok. Apalagi mau jadi presiden. Itu tidak gampang. Berarti ada semacam track. Oleh karena itu saya, Kang Wina, tidak mau saya jelekkan yang lain. Karena apa? Saya belum tentu lebih baik dari mereka, dan saya tidak tahu persis. Kecuali kalau kepada Pak Prabowo saya tahu persis. Oleh karena itu 22 tahun saya jadi anak buahnya dia, ya kan? Dan to be honest, masalah bagi-bagi duit tiba heula dari dulu Prabowo bagi-bagi duit karena dia tahu prajurit itu susah hidupnya. Saya terus terang aja, begitu Danjen Kopassus dia kemudian pindah ke Kostrad, itu semua dikasih. Saya waktu itu komandan batalion 21 di Solo. Itu saya nggak usah saya sebutkan. Di Sorong apa di Solo, Pak? Solo. Oh, Solo. Kan Danjon 21, grup 2 Kopassus Solo kan. Terus terang, seumur hidup saya, walaupun saya tidak sebutkan namanya ya,
Baru saat itu saya pegang duit segitu. Sampai saya sujud syukur. Tuhan bener saya punya duit ini segini. Ya. Karena dia tahu prajurit itu susah. Dan itu bukan duit negara, diuntet, kemudian gaya-gayaan bagi-bagi. Kan biasanya begitu. Bagi 10 perak digantongin. Kalau bagi, ini untuk kamu, pakai ini untuk saya. TV, Nah iya, supaya. Tidak. Dari dulu memang dia ikhlas untuk membantu prajurit susah gitu. Dan dia sudah selesai dengan dirinya. Dan beliau pernah ngomong ke saya. Ya, waktu itu kan saya terus terang aja. Saya kan tahun 2019 itu sebagai Dirpamwasnya pemenangan Prabowo. Sehingga saya tahu juga bagaimana sih, apakah memang dia haus kekuasaan, ataukah dia ingin mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan bangsa ini, melihat situasi perkembangan kebangsaan ya terus terang aja saat ini ya. Jadi masih banyak sebenarnya orang-orang kita yang susah hidupnya. Saya di Bandung tiap hari saya melihat bangsa aing ya, bangsa aing hidupnya dari tong sampah satu kepada tong sampah yang lain. Padahal ya saya pernah dengar ada salah satu tokoh gitu menyampaikan kalau pemerintah ini benar mengelola negara ini ya harusnya dari tambang saja itu mampu menyantuni warga negaranya itu 20 juta per bulan. Nah, saya kalau seandainya Prabowo jadi presiden 2024, saya punya keyakinan kesejahteraan seluruh anak bangsa ini akan tercukupi. Kenapa? Jadi, kembali tadi ke depan, kalau Prabowo Subianto jadi presiden, apakah itu berarti tadi kan ada yang nggak peduli karena apa? Apakah itu berarti nanti kesejahteraan itu menetes ke rakyat kebanyakan? Gitu? Yakin kan? Saya, yakin, hakul yakin. Yang saya bilang tadi, track record-nya lihat, dan dia sudah selesai dengan dirinya. Jadi kalau perlu kekayaannya dia serahkan untuk negara dan itu disampaikan. Dan saya punya keyakinan karena kalau kita ingin melihat apa yang ada di dalam dada dan pikirnya Prabowo, baca itu Paradoks Indonesia, jangan dipakai tidur, ya, pakai tidur. Di situ dia sampaikan bahwa sabdo pandito ratu. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin itu harus dilaksanakan. Dan itu sudah terbukti dari track record. Dan saya punya keyakinan kalau seandainya beliau jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, insya Allah ya negara ini, kalaupun misalnya tidak istilahnya tidak kesampaian, tetapi paling tidak dasar-dasar itu untuk benar-benar berpihak kepada rakyat, memperhatikan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, saya punya keyakinan beliau akan lakukan itu. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau jelekan yang lain. Kemudian satu hal lagi saya ingin sampaikan. Kalau kita lihat konstelasi geopolitik, ya kita lihat dari internasional kemudian ke global maupun ke dalam ke nasional, potensi konflik ya yang ada di internasional itu bukan tidak mungkin merambah masuk ke negara kita. Ya kita lihat potensi konflik di Laut Cina Selatan. Nah, kalau saya sih melihat ya, Prabowo itu kadang-kadang saya baru berpikir selangkah, dia sudah berpikir 10 langkah ke depan. Jadi mohon maaf ya, dari segi untuk masalah pertahanan negara, gitu, beliau sudah teruji, baik di basis maupun di daerah operasi, ya. Kemudian melihat potensi konflik itu, itulah kenapa salah satu juga saya yakin kepada Prabowo untuk bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Jadi ini saya ingin mengingatkan kepada seluruh anak bangsa ini, ya sekali lagi saya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ya apa yang saya lakukan dan ini sekarang sampaikan saya di sini. Saya tidak pengen apa-apa lagi. Tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini, sejahterakan rakyat. Karena saya bilang tadi, saya perih melihat anak bangsa ini masih hidupnya dari tong sampah satu ke tong sampah yang lain. Itu aja. Jadi saya pesan kepada Dan kalau Pak Prabowo terpilih, Kang Yayat yakin hal-hal semacam ini bisa diatasi? Yakin. Ya. Tapi kalau seandainya memang misalnya tidak beliau lakukan seperti apa yang dia sampaikan di Paradoks Indonesia, jangan sakit hati. Kalau saya juga akan teriak. Ya. Saya lillahi ta'ala, makanya saya nggak pengen apa-apa lagi.
selamatkan anak cucu bangsa ini, ya. Kemudian dan beliau kalau kita lihat yang dia pikirkan itu loh, bagaimana bangsa ini hidupnya tidak inferior, selalu rendah diri. Tapi bagaimana bangsa ini bisa setara dengan bangsa-bangsa lain di negara-negara maju, sehingga punya pride, punya kepercayaan diri. Dan saya punya keyakinan itu yang akan dia lakukan dan sudah terbukti. Tadi sudah saya sampaikan, selama di Kopassus atau selama dimanapun dia berada, selalu dia mengangkat satuan itu. Dan kemudian di go internasional kan, ini loh pasukan gua tidak kalah dengan pasukan lu. Nah, kira-kira nanti ya kalau seandainya beliau jadi untuk seluruh anak bangsa ini, beliau akan lakukan. Jadi sekarang kebalik, bukan dilihat dari track recordnya Prabowo yang sudah dilakukan, tetapi berandai-andai nanti ke depan itu Prabowo kalau jadi itu sama aja dengan Jokowi 3 periode. Innalillahi, saya bilang. Ini kan termasuk Kang, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, berandai-andai, jangan-jangan kalau Prabowo menjadi presiden, kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, mengkritik akan dibungkam gitu. Gimana tuh Kang? Enggak ya. Jadi beliau itu keras, memang harus keras. Karena apa? Tentara itu akan berhadapan dengan kekerasan. Lah kalau misalnya hanya dilus-lus, jangan begitu. Mau jadi apa? Tetapi dia keras di dalam rangka menegakkan aturan, disiplin supaya benar-benar tentara itu ya benar tentara beneran gitu, bukan hanya pakai baju gitu ya, tapi nepati waktu aja nggak becus gitu loh. Jadi ini. Nah, kalau kita lihat bahasanya Prabowo sekarang, bisa bergaul, berkomunikasi, joget, gemoy, dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau orang yang berpikir, bedakan dong Prabowo pada saat memimpin di tentara dengan pada saat dia berkomunikasi sosial dengan masyarakat. Jadi penuh kecintaan gitu sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa Prabowo itu, wah orangnya keras. Ya tadi itu, jadi identik dengan otoriter, ya kan? Supaya apa nanti. Nggak ada. Asal alasannya jelas. Alasannya jelas. Tetapi kalau misalnya tidak jelas dan tidak punya wawasan, kemudian ngomong sak maunya, ya tuh benar juga enggak gitu loh. Pasti dia marah. Tapi artinya marah kan kalau nanti Prabowo terpilih tidak anti kritik gitu kan pas. Enggak, dia bebas, dia sampaikan bebas. Ya. Tetapi keras dia di dalam rangka menegakkan aturan karena memang tentara harus seperti itu. Apalagi dia bawa senjata. Kalau dia tidak disiplin, dia tidak tanda kutip ya, takut atau tidak misalnya mematuhi perintahnya, bisa-bisa atasan disikat sama dia. Ini yang tidak boleh. Makanya di tentara itu ada Sabta Marga, ada Sumpah Prajurit, gitu kan. Nah, ini yang beliau sebenarnya masukkan kepada koridor itu. Jadi sehingga prajurit itu betul-betul lu tentara, kamu siap mati untuk bangsa dan negara. Punten Kang Wina, ya kalau di tentara itu kan disumpah. Dia sudah lagi bukan anak orang tuanya, tetapi anak negara. Dari sejak saya masuk ke Taruna, Akabri, saya bukan anak bapak ibu saya lagi, tetapi anak negara dan siap mati untuk kepentingan bangsa dan negara. Doktrinnya gitu. Oh iya, Pak Punten Pak. Jadi kalau misalnya TNI tidak seperti itu, bukan TNI gadungan. Jadi tentara itu sampai pensiun harus seperti itu. Karena di dalam Sumpah Prajurit itu, demi Allah saya bersumpah. Artinya saya secara pribadi bersumpah kepada Allah. Ya kan? Satu, akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Sebenarnya yang asli. Nah, Prabowo itu baca di Paradoks Indonesia, komitmen yang bersangkutan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ke naskah aslinya. Karena sebenarnya, punten ya, kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini jadi acak adul, ya, karena dirubahnya Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu 300%. Isi dengan pembukaannya itu sudah bertentangan, sudah tidak sejalan lagi. Padahal kan di pembukaan itu kan udah jelas. Itu yang menjadi, kan pembukaan UUD 45 itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Ya kan? Jadi itu yang menjadi termasuk tujuan. Kemudian harusnya di breakdown ke dalam isi dari pasal-pasal itu. Ini tidak boleh bertentangan dengan ini. Tetapi kita lihat sekarang banyak yang bertentangan. Sehingga ya nggak jelas gitu pun. Kang Yayat kan salah satu tujuan dari kalau Undang-Undang Dasar 45 termasuk di pembukaan itu kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman Kang Yayat ini,
kan nih satu programnya adalah kasih makan siang gitu. Apakah latar belakang kasih makan siang itu memang demikian? Dan kira-kira gimana tuh pelaksanaannya, Kang? Itu kan sebenarnya sebagian kecil ya yang beliau pikirkan. Jadi memang bangsa kita ini masih banyak yang susah. Ya memang kalau misalnya orang-orang yang kaya mah nggak berasa, masa sih posisi makan ya kan? Tetapi sebenarnya di bawah banyak yang sekarang makan, besok makan atau tidak gitu loh. Inilah sebenarnya yang saya prihatin. Saya bilang, saya yakin itu salah satu kesejahteraan yang bisa diberikan tahap awal. Mudah-mudahan kalau misalnya dipegang oleh Pak Prabowo ini, kemudian dia biasa memanage semua masalah sumber daya alam kita dengan baik, yang katanya itu nomor 11 terkaya di dunia. Kalau beliau bisa manage dengan baik, kemudian yang dibilang oleh Cak Mahfud gitu kan, 20 juta per bulan bisa diberikan santunan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang membutuhkan. Seperti kita lihat Arab. Arab ditemukan minyak bumi, itu semua pribuminya ya udah jadi apa tuh istilah juragan semua. Pembantu pun ngambil dari negara-negara lain. Nah, sekarang kita ini kan Arab banyak nih ketemu emas lagi di sana. Ketemu emas di Arab itu Itu. banyak jutaan ton. Tetapi kan dirasakan oleh rakyatnya. Kita segala macam ada, apa yang dirasakan oleh rakyat. Saya punten, enggak apa-apa. Saya mengkritik pemerintah, saya nggak ada urusan kalau memang faktanya seperti itu. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini, boyok berpikir gitu ya untuk rakyat. Jadi jangan hanya mengenyangkan perut diri sendiri. Nah, ini tidak ada di dalam pikiran dan dadanya Prabowo untuk mengambil itu untuk kepentingan dirinya. Apa sih? Kekayaan itu toh pada akhirnya juga tidak dibawa mati. Nah, kalau kekayaan itu mau dibawa mati, kekayaan kita yang ada masih hidup, titip-titipkan ke yatim piatu, ya ke orang susah, fakir miskin. Itulah nanti yang akan dibawa ke akhirat. Makanya saya ke situ. Jadi sekali lagi saya tidak pengen apa-apa, ya, tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini dan sejahterakan rakyat yang masih banyak susah, gitu. Oke, Pak, udah banyak nih kita bicara Kira-kira jadi kalau menurut Bapak, kalau Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, Indonesia akan melesat maju ya Pak ya, akan dari kesejahteraan, dari keamanan dan sebagainya ya Pak ya tadi. Ada menurut saya gini, jadi kalau Prabowo jadi satu, kita bisa terlepas dari cengkraman asing, tanda kutip itu satu. Ya, itu Pak, kecengkraman ini dalam pengertian hanya militer atau semua sosial budaya? Semua aspek lah. Kita kan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kan meliputi geodemokonsus kan, geografi, demografi, dan impoleksosudihan. Dan saya yakin itu semua akan menjadi perhatian beliau. Kemudian yang kedua, rakyat akan sejahtera. Kemudian apa yang menjadi tujuan nasional pelan tapi pasti akan arahnya ke sana, tracknya akan ke sana. Saya yakin. Saya yakin. Oke, Pak Kang Yayat, apa closing statement Kang Yayat kalau Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden? Begini, saya ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan terpengaruh oleh medsos-medsos black campaign yang mendiskreditkan Pak Prabowo. Oh iya Pak, saya potong sebentar. Termasuk ini kan lagi rame nih Pak, video yang beredar di masyarakat, dirty vote ya, yang lagi rame karena ada nanti pemilu ada kecurangan, ada ini. Mungkin bisa dikasih tanggapan nggak dari pihak yang sekarang videonya lagi rame sekali tuh. Baru berapa hari terakhir nih Pak. Begini, kecurangan itu bisa terjadi oleh siapa saja. Tapi kalau saya balik lagi, saya tidak mau terbawa oleh hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Kecuali kalau saya sudah melihat sendiri. Itu tadi, saya tidak mau terbawa oleh fitnah, gitu ya, menjelek-jelekan orang. Tadi kan udah saya sampaikan, aib saja tidak boleh. Saya tidak mau. Makanya saya tidak pernah men-share hal-hal yang jelek. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan juga, lu kalau mau milih 1, 3 atau 2 silakan aja, tapi share yang baik-baiknya dong, karena belum tentu. Itu ya saya bilang. Jadi capres cawapres itu bukan main gitu kan, nggak gampang nggak segitu.
Jadi saya tidak mau istilahnya terjebak ke dalam masuk ke dalam hal tersebut. Saya ingin yang baik-baiknya saja, dan saya juga bicara ini kepada untuk Pak Prabowo berdasarkan apa fakta yang saya rasakan selama 22 tahun saya menjadi bawahannya beliau. Jadi itu. Tadi maaf saya potong Pak. Closing statement-nya apa Pak? Closing statement saya untuk seluruh rakyat Indonesia, kita beberapa hari lagi kita akan pencoblosan. Jangan ada keraguan untuk mencoblos 02 Pak Prabowo sebagai presiden, dan jangan terpengaruh oleh black campaign yang sebenarnya kalau kita belajar dari yang lalu itu menjelang pencapresan, menjelang pencoblosan segala macam untuk menghancurkan kredibilitas citra dari yang tidak didukung oleh yang bersangkutan, itu bukan main. Kita jangan terpengaruh oleh itu, dan yakinlah kalau Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia, dia akan bisa menyelamatkan NKRI, khususnya masalah kesejahteraan rakyat, ya, insya Allah. Beliau akan firm kepada tujuan nasional kita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu adalah sementara, itu terbukti komitmen beliau di paradoks Indonesia. Oleh karena itu, melihat Prabowo jangan melihat dari hanya satu sisi bahasa politik, tetapi baca bahasa apa yang ada di dalam pikiran dan dada beliau, dedikasi beliau masuk ke politik itu adalah pengorbanan, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi itu, yakin saya Prabowo Presiden Indonesia akan selamat. Yang saya bilang itu dari cengkaraman asing, tanda kutip, dan beliau akan melihat semua komponen kehidupan berbangsa dan bernegara dan akan diberesin. Jadi jangan istilahnya ada orang alergi terhadap kalau dibicara perubahan. Kalau saya justru Prabowo lah nanti yang bisa membawa ke dalam perubahan. Perubahan dalam arti yang positif. Kalau misalnya tidak perubahan, masa misalnya utang yang sekian, tetap sekian, dia berubah dong. Kalau perlu misalnya baru setahun, 2 tahun dia jadi presiden, utang luar negeri sudah beres. Itu kan perubahan. Ya kan? Mana hal-hal yang baik itu diteruskan, yang jelek pasti ditinggalkan, gitu. Apalagi misalnya yang membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya juga heran gitu ya. Saya juga heran seolah-olah wah nanti Prabowo akan meneruskan kejelekan-kejelekan yang sudah dirintis misalnya gitu ya. Jadi saya innalillahi gitu. Enggaklah, kita sebagai, apalagi ini saya khususnya untuk para purnawirawan, kita kan tahu setiap kita pergantian pejabat kita ada memorandum, mana hal-hal yang bagus, mana hal yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Itu pasti ke sana. Itu otomatis ya, otomatis. Dan saya yakin Prabowo juga seperti itu. Mana hal yang sudah baik akan diteruskan, yang jelek diperbaiki, yang jelek benar ya ditinggalkan. Ya. Jadi kecuali misalnya, wah ini sebenarnya bagus, ya, tetapi misalnya, oke, mungkin bukan priority. Itu pastilah. Kalau mantan tentara itu seperti itu. Lihat priority, ya, untuk mana nih? Untuk kepentingan rakyat. Setelah itu, baru mana hal-hal yang sudah bagus, harus dilanjutkan. Itu pastilah, pasti. Jadi saya kira itu. Oke, terima kasih Kang Yayat. Mohon informasinya dan sudah datang juga ke podcast 9. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ke sini dan kita berwawancara lagi. Satu hal saya minta juga, siap, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari perkataan saya minta maaf. Ya, yang benarnya dari Yang Maha Kuasa, yang salahnya dari saya. Dan saya juga minta satu hal, sekali lagi kita pemilu damai, ya, bersatu. Kita semua supaya tidak acak adul. Yang orang lain kalau misalnya acak adul kita ribut cakar-cakaran, yang orang lain mah ketawa saja gitu ya, ketawa saja. Yuk kita bersatu. Dan itulah saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Merangkul, kalau perlu yang tadinya lawan dirangkul semua. Dan saya punya keyakinan begitu dia jadi presiden, tidak ada lagi lawan, yang ada yuk sama-sama dengan dua untuk melihat ke depan, untuk bangun bangsa ini atau negara ini untuk kepentingan rakyat semuanya, dan kita bisa setara dengan negara-negara lain di negara maju.
Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih Kang Yayat. Demikianlah perbincangan kita dengan kubu dari 02 dari kalau Prabowo jadi presiden, Anda bisa menyimpulkan sendiri dan tegakkan hukum, berikan keadilan.